Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Mau sih suami kamu dikatain sama mereka? Kamu nggak tahu siapa mereka. Mereka itu anak-anak muda yang putus asa. Dan kalau sampai mereka sakit hati sama kamu atau iri sama kamu, mereka nggak akan segan-segan mukulin kamu. Mi, lihat mantu kita. Dia low profile banget ya. Dia nggak mau duduk di belakang kayak tuan besar. Dia malah milih di depan biar bisa sebelahan sama supirnya. Jadi kamu mau menyelidikin suami kamu ya, Maya? Baguslah itu. Memang sejak awal Oma itu udah curiga sama si Bram itu. Ya, kayaknya dia itu ya cuma mau morotin kekayaan keluarga kita aja. Mas Norman masa nggak kasihan lihat saya sama Alif, Mas? Saya tuh di rumah kerjaannya nungguin Mas Bram pulang kantor setiap hari. Dia tuh selalu pulangnya malam, nggak jelas kemana perginya. Terus sekarang dia juga berubah, nggak perhatian sama saya, sama Alif juga nggak ada perhatiannya sama sekali. Suka bentak saya, suka marahin saya. Aduh, mampus gue. Gimana ya? Mau ngomong udah terlanjur janji sama Mas Bram. Kalau nggak ngomong, kasihan Mbak Maya sama Alif. Ini untuk Mas Norman sama Yuga. Waduh, sogokannya lebih gede lagi dibanding Mas Bram. Gimana ya? Padahal saya tuh udah berusaha untuk sabar loh sama Mas Bram. Saya juga udah berusaha untuk mengerti dia. Tapi Mas Norman kenapa? Terharu ya dengar cerita saya? Enggak. Ini perut saya sakit banget nih. Nah, dari tadi udah kagak tahan. Aduh. Brojol sini lagi ntar. Mbak, saya kebanyakan kopi. Saya ke belakang dulu, Mbak ya. Sorry nih, Mbak. Punya suami udah mulai main gila. Sekarang punya supir ikutan gila juga. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga mangga muda. Makasih ya, Nak ya. Istri Om pasti seneng banget. Sama-sama, Om. Kita juga senang kok bantuin Om yang baik hati. Aduh, kan. Aduh, Pak. Sakit, Pak. Pak, sakit, Pak. Pak. Aduh, Pak. Mereka salah apa, Pak? Tahu apa kesalahan mereka? Tadi anak-anak ini nyolong mangga di tempat saya. Istri saya nelpon untuk memberitahu kepada saya. Ya ampun. Jadi itu rumah Bapak, Pak? Maaf, Pak, saya nggak tahu, Pak. Pak, tolong maafin mereka ya, Pak ya. Ini salah saya, Pak. Istri saya lagi ngidam, Pak. Maaf ya, Pak. Saya beli ya mangganya. Saya butuh ini, Pak, buat istri saya lagi ngidam.
kalian juga kenapa nggak bilang kalau itu rumah Pak Haris? Karena kita nggak perlu kayak gitu. Kita perlu minta izin. Mana mungkin diizinin? Pak Aris kan kulitnya minta ampun. Aduh Pak, maaf Pak ya. Saya beli Pak ya mangga ini Pak ya. Ini Pak. Dan maafin mereka ya Pak ya. Mereka cuma mau nyenengin saya aja Pak. Didikan Pak Farel nggak berlaku di sini. Pak Farel itu terlalu lunak. Pak Farel itu tidak mau bersikap keras. Itulah makanya anak-anak berani nyolong. Anak-anak berani mencuri. Kalian pada mau ngedukung Farel untuk memajukan desa ini kan? Ya mau lah, Fit. Orang Farel itu kan orangnya baik banget. Apalagi dia bukan orang sini tapi mau ngemajuinnya. Apapun yang dia butuhkan, kita mau kok bantu. Ayo. Farel. Kayaknya dia berusaha ngerebut hati orang-orang desa di sini. Ini nggak bisa dibiarin. Dia pikir dia tuh siapa? Masih baru aja belagu, sok mau jadi pahlawan. Kita akan kasih pelajaran ke dia. Supaya dia tahu dia siapa sebenarnya. Ngapain kamu di sini? Ini Bule, mangga muda buat Fitri. Katanya Fitri lagi ngidam mangga muda. Fitrinya tuh belum pulang dari masjid. Nanti boleh sampein. Lagian juga kamu ngapain sih masih ada di desa ini? Bukannya pulang aja ke Jakarta? Nggak ada gunanya kamu lama-lama di sini kalau nggak ada yang kamu kerjakan. Saya lagi usaha Bule. Saya permisi Bule ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama cinta. Saya jamin Pak, kualitas padi sama kebun di sini itu hasilnya bagus semua Pak. Kalau Bapak setuju, Bapak tinggal kontak saya Pak ya. Iya Pak Lukito, terima kasih Pak. Wah, hebat Mas. Saya bangga dan salut pada Mas. Iya, kebetulan aja saya punya rekan kerja di Jakarta. Ya, dia bergerak di bidang agribisnis. Jadi kenapa enggak saya aja kerja sama kan? Makasih. Sudah lama saya membutuhkan orang seperti Mas. Ini baru tahap awal kok Pak, belum ada hasilnya. Kita lihat aja nanti. Pak, di sini ada warnet nggak ya Pak ya? Jauh Mas, di kota sana. Sudah malam lagi. Besok saja Mas. Nggak apa-apa kok Pak, saya sekarang aja perginya. Biar cepat tahu hasilnya. Ya, saya pergi dulu Pak ya. Monggo, monggo. Hebatnya Farel bisa menuhin apa keinginan aku. Cuma mangga aja kok bangga. Bukan itu aja Bule, dia juga berjanji untuk membantu semua petani-petani di sini untuk memberantas tengkulak. Ya, supaya para petani di sini mendapat kehidupan yang layak. Bagus. Akhirnya hinaanku berhasil. Farel jadi tergerak hatinya untuk mau memajukan desa ini. Kalau aja kamu tahu, Fit, Bule sebenarnya bangga sama menantu Bule. Udah kekirim. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus buat semuanya. Halo Pak Lukito. Kamu tahu nggak? Gue habis dari rumahnya Marni. Mau ngajakin dia jalan-jalan. Dia nolak. Alasannya sih karena dia capek. Habis nemenin si kutu kupret itu dari sawah. Emang rese tuh orang. Tapi sayang backingnya itu Pak Lurah. Jadi kita nggak bisa ngusir dia dari kamu ini.
Fit. Kenapa? Kue ngidam apa? Udah malam. Ojo sing aneh-aneh yo. Fitri ngidamnya gampang kok. Fitri ngidam bakso. Kan di depan sana ada warung bakso. Jam segini biasanya masih buka. Fitri beli ya. Ya wis. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farel! Ada apa, Mas? Kamu tuh masih betah aja ya di sini. Mau kamu tuh apa sih? Hah? Ngeracunin semua warga desa di sini? Mas, maaf ya. Saya nggak punya niat buruk di sini. Saya cuma membantu. Maaf ya, saya mau pulang. Gak bisa! Terus mau nyuruh apa sih? Kamu meninggalkan desa ini. Pokoknya, mulai besok pagi, kami mau kamu sudah tidak ada di desa ini lagi. Kalau kamu masih ada di sini, kamu tidak akan selamat kembali ke Jakarta. Saya nggak akan balik ke Jakarta sebelum usaha saya di sini berhasil. Saya mau membantu petani-petani di sini. Dan ternyata mas-mas ini tidak peduli sama mereka juga kan? Kamu tuh ngomong kurang ajar ya. Dasar orang kota, nggak punya sopan santun. Ngomong seenak jidatnya aja. Waduh, muter aku. Aduh, kasihan Mas Farel nih. Tapi gimana? Kalau aku nolongin dia, nanti malah aku yang dikebukin sama Endro. Aduh, gimana nih? Gara-gara kamu, semua cewek di sini kepicut. Berhenti! Farel nggak mungkin melakukan hal itu. Dia nggak mungkin godain gadis-gadis desa di sini. Kalian tahu kenapa? Karena dia suami aku. Ada apa kalian? Dan semua. Kalian yang keterlaluan. Farel ini tidak lahir di sini. Dia bukan orang sini. Tapi dia bertanggung jawab untuk memajukan desa ini. Dia sekarang sedang berusaha memberantas kemiskinan desa ini. Kami minta maaf, Pak Lurah. Kalau minta maaf, bukan pada saya. Sana. Sama Mas Farel. Farel, Kalian itu harusnya ngedukung Farel. kami minta maaf. Kami telah salah paham menilai kamu. Fit, udah Fit. Udah ya. Sekarang kalian bantu Mas Farel ke puskesmas. Ayo. Baik, Pak Lurah. Baik, Pak Lurah. Fit, kami benar-benar salah. Kami minta maaf. Kami siap kok kalau dituntut. Udahlah, Mas. Saya udah maafin Mas semua kok. Tapi saya mau minta tolong sama Mas semua. Apa itu, Mas? Tolong bantu saya untuk mengurus pertanian di sini ya. Mas itu masih muda, masih kuat. Nggak perlu kekuatan untuk cari kerja. Kekayaan alam di desa ini cukup banyak, Mas. Bisa bermanfaat buat kita semua. Itu katanya beli bakso kok lama banget sih. Udah hampir 1 jam, datang-datang tuh anak. Jangan-jangan deh. Kamu tuh dari mana sih? Terus mana baksonya? Kok nggak dibawa pulang? Kamu tuh sebetulnya dari mana sih? Pasti kamu udah bohongin bule kan? Iya kan? Kamu aku aja deh, Fit. Pasti dari kamu tuh ke rumah Pak Lurah, terus ketemuan sama Farel. Iya kan? Iya, Bule. Aku emang ketemuan sama suami aku. Tapi itu nggak sengaja. Aku ngelihat dia di jalanan lagi digebukin sama pemuda kampung. Terus
Farel gimana keadaannya? Memangnya dia salah apa? Farel tuh sekarang lagi berusaha memajukan petani di desa ini. Dia nggak kuat. Dia melihat terlalu banyak warga miskin di sini. Dan Bule pernah bilang sama dia nggak berguna di sini. Tapi karena ucapan Bule, dia tertantang. Dia berusaha untuk memusnahkan Tengkulak. Dia berusaha untuk menghubungkan para petani di sini dengan pengusaha di Jakarta langsung. Karena dia memang banyak banget kenalan pengusaha di Jakarta. Tapi para pemuda di sini salah paham. Dia mengira itikat baiknya Farel itu disengaja supaya bisa merebut hati gadis desa di sini. Maka dari itu, tadi Farel pulang dari warnet langsung digebukin di jalan. Terus dia sekarang di mana, Fit? Keadaannya gimana? Dia sekarang udah di rumah Pak Lurah. Tadi dia udah dilarikan ke puskesmas. Ya Allah, maafkan aku. Aku nggak pernah mengira apa yang aku tantang untuk Farel akan berbuat seperti ini. Lindungi dia ya Allah. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Boleh kenapa? Boleh sedih gitu. Boleh ngantuk, Fit. Boleh mau tidur. Maka mulai besok, Aldo sudah tidak aktif lagi di kantor ini. Karena besok sudah berangkat ke sana. Ya Tuhan. Jadi mulai besok lusa aku udah nggak bisa ngeliat muka Aldo lagi. Kok rasanya kayak patah hati gini ya? Atas nama cinta. Kenapa, Mi? Gak tahu deh, Pi. Belakangan kok perasaan Mami tuh gak enak aja. Feeling Mami gak enak gitu, kepikiran sama Farel terus, Pi. Farel tuh anak laki, nggak usah dikhawatirin. Mami pengen banget telepon Farel, Pi. Mami pengen banget tahu keadaan dia di Wonogiri, Pi. Mami kangen banget sama Farel. Mami doain aja. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa sama Farel. Ya? Gimana kalau kita nyusul Farel aja ke Wonogiri, Pi? Mau ngapain? Nanti urusannya tambah runyam loh, Mi. Bule ini bukan tambah luluh, malah makin gak suka sama Farel. Lagian bule itu kenapa sih, Pi? Emangnya yang salah Farel doang apa? Yang salah tuh kita semua sekeluarga, Pi. Padahal kan kita udah minta maaf, udah memohon-mohon sama dia. Tetap aja gak dimaafin. Ya, namanya sakit hati, Mi. Pasti membekas. Tapi usulan Mami akan Papi pertimbangkan. Karena mungkin ada baiknya kalau kita ke sana dan menunjukkan kalau kita serius dan benar-benar nyesal dan minta Fitri untuk balik ke sini. Iya ya, Pi. Tapi tunggu weekend ya. Terus sekarang Papi lagi banyak kerjaan. Apalagi ditinggal sama Farel. Banyak kerjaan yang keteter. Jadi semalam Mas Farel dihajar sama Indro, sama teman-temannya itu. Iya, memang benar. Anak muda di sini udah lulus sekolah malah jadi preman. Duh. Misi, Pak. Bu, Iya. kenapa sih Bu masih nggak bisa maafin Pak Farel? Padahal menantu Ibu itu benar-benar luar biasa loh, Bu. Wah, kalau saya punya menantu kayak gitu, pasti seneng banget, Bu. Iya, Bu Rini. Dia anak yang baik dan mau bekerja keras. Bahkan kedatangannya kemari membawa perubahan. Saya sebetulnya juga sayang kok sama menantu saya itu. Kita lihat saja nanti ya, Pak. Baru sebentar aja, Farel kayaknya sudah jadi kesayangan penduduk di desa ini. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bareng-bareng. Mas Farel. Mas,
maafin saya ya, Mas. Semalam tuh sebetulnya saya mau nolongin, Mas. Tapi... Takut? Ya kebayang lah, Mas. Mereka itu kan bertiga, Mas. Serem-serem lagi. Selama ini aja orang-orang tuh nggak ada yang berani, Mas, sama mereka. Mereka itu memang selalu bikin resah penduduk, Mas. Ya pokoknya preman habis gitulah, Mas. Ya kalau semuanya nggak berani ngelawan, masa kita diem aja? Ya bukannya begitu, Mas. Kalau sampai saya ikut ditonjokin, malah ciloko. Muka saya remuk, saya nggak jadi dong pemain sinetron. Sinetron kadang-kadang butuh muka yang rusak. Mas Farel udah nggak marah ya sama saya? Berarti jadi dong kita jadi partner. Jadi kan, Mas? Nanti kita ke Jakarta bisnis. Halo Pak Lukito. Iya Pak. Gimana Pak? Gimana? Jadi Bapak setuju Pak? Waduh Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Nanti saya sampaikan ke para petani Pak. Iya Pak, iya. Terus dengan harga yang kami tawarkan gimana Pak? Setuju juga Pak? Iya Pak, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aduh, akhirnya usaha gua juga nggak sia-sia. Kenapa tuh, Mas? Kok sekarang kamu nggak perlu jadi artis. Kamu jadi petani di sini juga bisa kaya kok. Mas, mau kemana, Mas? Mau ngumpulin petani. Dan pagi ini saya sekalian akan menyampaikan bahwa Aldo akan memimpin cabang baru kita yang di Surabaya. Dan karena kebutuhan yang mendesak, maka mulai besok Aldo sudah tidak aktif lagi di kantor ini. Karena besok sudah berangkat ke sana. Ya Tuhan, jadi mulai besok lusa aku udah nggak bisa ngeliat muka Aldo lagi. Kok rasanya kayak patah hati gini ya? Oke, jadi untuk tugas-tugas Aldo yang terpending, tolong dihandle sama Moza, ya. Moza? Iya Om, baik. Tugas-tugasnya Aldo biar saya yang kerjain. Makasih ya, Mas. Gimana, Do? Udah siap? Insya Allah, Pi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Farel mau menyampaikan kabar gembira buat kita semua. Silakan, Mas Farel. Alhamdulillah, kerjasama saya dengan rekanan saya di Jakarta membuahkan hasil, Bu, Pak. Sekarang, mulai saat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu lagi menjual beras dengan harga yang murah ke tengkulak. Karena sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu distribusinya bisa langsung ke Jakarta, Bu, Pak. Ada seseorang yang mau menghargai hasil panen bapak-bapak dan ibu-ibu dengan harga yang layak. Alhamdulillah, kasih Mas Farel. Jadi saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu jangan patah semangat. Terus tingkatkan produksi pertaniannya. Nanti walaupun saya sudah pindah ke Jakarta, saya akan bantu. Ya mungkin bantunya melalui di sana ya, Bu, Pak. Mas Farel, saya atas nama warga desa ini mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Mas Farel. Dan saya juga minta maaf atas sikap dan pola dari warga di sini yang kurang berkenan pada Mas Farel. Sekali lagi mohon maaf. Tidak masalah, Pak. Namanya juga perjuangan. Pasti ada batu sandungannya. Syukurlah, Rel. Bule senang kamu bisa banyak belajar di desa ini. Setelah ini, pasti kamu akan lebih hati-hati menjaga Fitri dan menghargai apapun yang kamu miliki. Bule, Farel hebat ya.
Aku bener-bener gak nyangka, Abah, Umi. Akhirnya aku dapat beasiswa ke Kairo. Alhamdulillah. Terus gimana, Bil? Kamu terima beasiswa itu kan? Bukannya aku gak mensyukuri, Bah. Tapi sepertinya aku gak bisa. Karena di sini ada yang menunggu. Dia itu adalah Mas Norman dan Yuga. Itu kan kesempatan emas buat kamu. Aku tahu, Umi. Tapi aku pengen menikah sama Mas Norman. Kalaupun aku jadi pergi ke Kairo, pasti hal ini akan sulit lagi untuk diwujudkan. Kamu hebat, Bel. Abah bangga sama kamu. Apapun keputusan kamu, Abah dukung. Semoga aja keputusan kamu itu tepat dan baik untuk semuanya. Insya Allah, Bah. Abah doain aja ya. Tapi kamu jangan menyesal dengan keputusan kamu itu ya, Bil. Iya, Umi. Mudah-mudahan keputusan Bila itu benar, Mi. Makasih ya, Al. Traktiran makan siangnya. Iya, Mos. Anggap aja tadi itu makan-makan perpisahan ya. Tapi kita masih bisa ketemuan kan? Jakarta Surabaya kan nggak jauh, Al. Kalau naik pesawat cuma 1 jam. Ya iyalah, Mos. Tiap bulan juga aku pasti ke Jakarta. Soalnya aku kan kangen sama Sama siapa, Al? Vinsa. Kegeeran banget sih aku. Ya iyalah kangennya sama Vinza, orang anaknya. Masa sama aku? Emang aku siapanya dia? Tapi selain Vinsa, aku juga kangen sama seseorang, Mos. Siapa, Al? Papa mama aku. Ya, aku kirain. Sebenarnya aku mau ngomong kalau orang itu kamu, Mos. Tapi aku takut kamu marah. Aku belum siap. Ya udah, Al. Kita balik ke kantor lagi yuk. Nanti Om Utama nyariin kita lagi. Farel, aku baru aja mikirin kamu. Aku kangen sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, Fit. Tapi aku takut sama Bule. Bule marah sama aku ya, Fit ya? Kayaknya sih kayak gitu. Tapi jangan nyerah ya. Enggak, Fit. Makin lama aku makin betah di sini, Fit. Aku cinta makanan dan penduduk di sini. Fit? Nyapunya udah, Fit? Udah, Bule mau kemana? Bule mau nyiram pohon itu. Katanya kalau disiram pakai air cucian daging, buahnya bisa manis. Hapus deh gue. Halo, Ron. Lo yakin istri gua kabur lari ke Jakarta dan kerja di Retro? Oke. Gua sekarang udah di Jakarta nih, di depan kantornya. Gua lagi nungguin dia bubaran kantor. Oke, Ron. Thank you ya. Tuh dia si Lucy tuh. Brengsek. Sama siapa dia tuh? Belakang. Enak aja dua-dua di belakang. Yang nemenin saya di depan siapa? Ayo Mbak Lucy di depan. Oh, nggak mau nih. Oh ya udah. Bilangin Pak Utama nih ya. Gitu dong, baru adem. Kok
Kok cowoknya ada dua? Yang mana nih selingkuhannya? Yang nyetir atau yang di belakang? Kalau yang nyetir, masa iya selingkuhannya Lucy tampangnya blow on gitu? Kalau yang di belakang kok malah Lucy-nya duduk di depan? Kenapa nggak sebelahan aja sama selingkuhannya? Brengsek. Aduh, enaknya ngomong gak ya sama Moza? Kayaknya gak enak deh kalau dipendam sendirian. Perasaan ini gak bisa disimpan terus-terusan. Seenggaknya sebelum aku benar-benar pindah ke Surabaya, dia harus tahu perasaan aku ke dia. Terserah kalau dia nolak. Yang penting aku pergi tanpa harus tersiksa kayak gini. Pulang ya? Mas. Tunggu, Mas. Ada apa, Al? Kamu mau ngomong apa? Aldo, kenapa sih? Kamu mau ngomong apa? Aduh, kok gue jadi gemeteran gini sih? Kenapa buyar semua kata-kata yang udah gue susun? Aduh, otak gue kenapa jadi blank gini sih? Aku mau nawarin kamu pulang bareng, Mas. Kamu nggak bawa mobil kan? Kamu mau nggak bareng sama aku? Makasih banyak lo buat tawarannya. Tapi kebetulan hari ini aku nggak langsung pulang. Aku masih ada keperluan lain. Jadi aku naik taksi aja. Duluan ya, Al. Aduh, bego banget sih gue. Kenapa nggak jadi ngomong? Padahal kalau ditunda gue nggak berani ngomong lagi sama dia. Astagfirullahaladzim, Mas Norman. Nggak kelihatan nih. Makanya deketan dong. Atas nama cinta. Mas nyantai-nyantai aja di sini ya, yang enjoy. Saya pinjam mobilnya ya, buat jemput Claudia makan malam. Masa mobil baru dipakai buat pacaran sih, Mas? Ah, pelit amat sih hitung-hitungan. Entar kalau misalnya pulang ke rumah telat, ayo lo, diomelin sama Mbak Maya. Ntar saya bantuin deh ngomongnya ya. Ah, Mas Bram nggak tahu sih, Mbak Maya itu sekarang udah nanya-nanya lo sama saya. Kenapa ya Mas Bram sekarang janggal sama dia? Ayo lo. Terus, Mas cerita lagi? Ya enggak lah, emang saya bego, tapi nggak bego-bego amat. Ya, walaupun Mbak Maya itu sogokan lebih gede daripada Mas Bram, tapi saya setia sama Mas Bram. Asal Mas Bram juga setia sama saya. Setia minjemin mobil, setia ngasih duit. Aduh. Nih, bikin susah banget sih, nggak ikhlas. Kurang ajar. Ternyata orang itu selingkuhan bini gua. Awas, men. Setelah sekian lama saya nyari cowok yang benar-benar baik, baru kali ini saya merasa yakin, Mas, kalau Mas Norman itu adalah lelaki yang benar-benar saya cari. Masa sih? Mas, antiku hilang, Mas. Anting? Jatuh di mana? Jatuh kali ya? Aduh, gimana ya? Mas. Warnanya apa? Merah. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Bodoh. Nih. Ketemu nih. Sama kelihatan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Aduh.
ketemu ya, Mas? Iya. Makasih ya. Nih, Tolong dipakein dong, Mas. pasangin. Sini, pasangin sini. Bolongannya mana sih? Astagfirullahaladzim, Mas Norman. Nggak kelihatan nih. Makanya deketan dong. Udah tuh. Bil, kamu kenapa, Bil? Kok pulang-pulang nangis? Kamu nggak jadi nemenin Yoga belajar? Cerita dong, Bil. Kamu tuh kenapa sih? Kok kayak terpukul kayak begitu? Bah, Umi. Kayaknya Nabila berubah pikiran. Nabila akan mengambil beasiswa ke Kairo. Masya Allah, Bil. Baru tadi siang kamu tolak tawaran itu. Kok tiba-tiba sekarang kamu mau terima? Memangnya kamu ada apa? Apa kamu ada masalah dengan Norman? Mas Norman itu, dia sama perempuan lain, Mbah. Apa? Astagfirullah. Kamu serius? Kalau kamu baru dengar dari orang, jangan langsung percaya, Bil. Bisa aja itu cuma fitnah. Enggak, Bah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, Bah. Aku benar-benar gak nyangka Mas Norman itu mengkhianati aku di belakang, Bah. Yang sabar ya, Nak ya. Kamu harus hadapi semua ini dengan sabar dan tawakal. Ajak Farel ke sini. Farel? Masih kurang jelas toh. Undang suamimu untuk makan malam di sini. Bule mau baikan sama Farel? Cepat, sebelum bule berubah pikiran. Atas nama cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule masak banyak banget. Emangnya siapa yang mampu makan sebanyak kayak gini di sini? Ini kan makanan kesukaannya Farel semua. Kok aneh? Bule mau ngasih ke tetangga. Ajak Farel ke sini. Farel? Masih kurang jelas toh. Undang suamimu untuk makan malam di sini. Bule mau baikan sama Farel. Cepat, sebelum bule berubah pikiran. Sabar ya. Rel, Bule ngundang kamu ke rumah. Bule ngundang aku. Ngapain, Fit? Jangan-jangan cuma mau diomelin, Fit. Tenang aja, Rel. Aku yakin banget kali ini Bule gak akan pernah ngomelin kamu lagi. Kamu tuh sekarang diundang makan malam sama Bule. Bule tuh udah masakin banyak banget makanan kesukaan kamu. Lambok saya ikut. Kamu ini loh kok. Giliran enak, ikut saja. Giliran semalam, Mas Farel dipukulin orang-orang berandal itu. Kenapa kamu diam saja? Sorry ya kok. Ini masalah keluarga jadi nggak boleh ada orang lain. Pak, saya pergi dulu Pak ya. Iya Mas Farel. Iya. Saya doakan ini merupakan pertanda baik Mas. Bulinya Fitri mau menerima Mas Farel kembali. Amin, makasih Pak. Mereka ini memang sudah jodoh agaknya ya. Sulit untuk dipisahkan. Mas Koko, saya senang melihat mereka bisa bersama kembali. Senang sekali. Wah iya tuh Pak Lurah. Kisah mereka itu kayak cerita sinetron loh Pak. Wah, saya harus cepat-cepat bikin ide nih. Cerita itu mau saya tulis, saya sodorin ke production house di Jakarta.
Wah, mesti buat rebutan tuh, Pak. Ini kisah cinta yang menarik loh, Pak. Kamu ini memang bisa nulis cerita. Ya, baru mau belajar, Pak Lurah. Ayo duduk, Nak Farel. Kita makan dulu ya. Bule langsung ngomong aja ya. Loh, kok jadi kowe yang ngatur? Bule mau makan dulu atau mau ngomong dulu ya terserah Bule. Ya gimana bisa makan dengan tenang kalau deg-degan kayak gini. Aturan ngomong dulu kek, biar lega dan suasananya enak. Udahlah Mas, nggak usah dibahas lagi. Yang jelas, saya akan mengambil beasiswa ke Kairo itu, Mas. Nah, senonoh. Maksudnya apaan? Kita tidak boleh membuat Fitri sedih. Dia itu kan sedang hamil. Nanti kalau terlalu dimanja, lama-lama ngelunjak dia. Farel? Duh, jangan-jangan gue digampar lagi sama bule. Trauma gue.